Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat sore, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah dan sejahtera Allah turun atas saudara-saudara sekalian pada petang malam hari ini, dimanapun saudara berada. Ya, baik jemaat Rehoboth Semarang, juga anak-anak Tuhan di desa Pojok Sedah, Godan, yang mengikuti ibadah petang malam hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara, malam hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita, membahas atau men-sharingkan surat Yudas. Dan malam hari ini kita akan berbicara, saya akan menguraikan tentang siapa-siapa malaikat itu. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama setah hati memuji Tuhan dengan pujian yang berikut ini, yaitu ketika kita dalam pencobaan, kita dalam kesesakan, Tuhan akan mengutus malaikatnya. Ya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini, saya akan menyanyikan, saudara bisa mengikuti ya dari tempat masing-masing. Ada satu yang hiburkan saya, Yesus yang kekasih, penebus yang tolong dengan segera, yang kekasih. Kalau penggoda datanglah, dia jalan di sisi kita, betapa manislah dia, Yesus yang kekasih. Tuhan dengar tangisan hatiku, yang kekasih, kesal dengan segaraku, Yesus yang kekasih. Jika datang pencobaan, dia segera utus malaikatnya, lindungi dengan naungnya, Yesus yang kekasih. Tuhan dengar tangisan hatiku, Yesus yang kekasih. Rasakan susah dan sengsaraku, Yesus yang kekasih. Jika datang pencobaan,
Segera Dia utus malaikatnya, lindungi dengan naungnya. Yesus yang kekasih, jika datang pencobaan, segera Dia utus malaikatnya, lindungi dengan naungnya. Yesus yang kekasih. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita akan mohon kemurahan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam sorga, mengucap syukur kemurahan-Mu bagi kami. Petang malam hari ini kami boleh kembali menghampiri hadirat Tuhan untuk mendengar suara dan firman-Mu. Kami memuji Engkau karena Engkau sahabat yang setia, Yesus yang kekasih jiwa kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami dan berjanji tidak meninggalkan kami. Pada waktu kami mengalami berbagai masalah, kesukaran, kesusahan, penderitaan, Tuhan Engkau berada di sisi kami. Bahkan Engkau telah menjanjikan, menyuruh, mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk menatang orang yang percaya supaya tidak terantuk pada batu. Tuhan, malam hari ini kami akan terus meneruskan pelajaran kami untuk kami mengenal kasih Tuhan lebih dekat. Sebab itu urapi kami, memberkati kami, peralatan yang kami pakai petang malam ini Tuhan berkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Haleluya, sembunyikan kami hamba-Mu ini di bawah naung sayap kemurahan-Mu, di belakang salib-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, malam hari ini kita akan melanjutkan, melengkapi pelajaran kita pada Rabu yang lalu. Saya berjanji pada Rabu yang lalu bahwa saya akan melengkapi tentang malaikat-malaikat. Rabu yang lalu kita sudah membicarakan tentang malaikat Mikael, malaikat Jibril, juga Lucifer yang juga merupakan penghulu malaikat tetapi kemudian memberontak kepada Tuhan karena ingin sama dengan Allah. Akhirnya dia dibuang ke bumi dan kemudian mendapatkan julukan yaitu iblis atau setan. Nah, beserta dengan Lucifer, saudara-saudara, juga ikut serta sepertiga dari malaikat mengikuti dia. Sebab itu petang malam hari ini kita akan menyelidiki atau kita akan mengenal lebih jauh siapa-siapa malaikat itu. Mari kita baca lebih dulu, yaitu nats Alkitab kita di dalam surat Yehuda, surat Yudas pasal 1 ya, ayat 9 yang demikian firman Tuhan. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudara, itu firman Tuhan dalam Yudas. Kita akan membaca referensinya di dalam surat Petrus, 2 Petrus pasal 2,
ayat yang ke-11 yang sama bunyinya atau substansinya sama. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat itu menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Saudara, ini tentang malaikat. Ya, minggu lalu atau Rebu yang lalu saya sudah menguraikan tentang siapa Mikael itu. Mikael itu adalah penghulu malaikat. Ya, dia adalah pelindung dari bangsa Israel pada waktu dalam kesesakan, kesusahan. Tuhan mengutus Mikael ini untuk mengadakan pembelaan. Nah, malaikat Gabriel itu malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik atau berita-berita yang penting bagi umat Tuhan. Saudara-saudara, tetapi malam hari ini kita akan melihat lebih jauh sebetulnya malaikat-malaikat itu bagaimana. Ya, kita akan membaca, saudaraku, di dalam surat Ibrani pasal 1, Ibrani pasal 1, kita akan membaca ayat 14, ya. Ayat 7 dan ayat 14 dulu. Ibrani pasal 1, ayat 7 dan 14. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya, saudara, ini catatan sedikit tentang malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu dijadikan seperti angin dan juga seperti api. Ada penafsiran bahwa malaikat itu diciptakan dari api dan angin. Kalau kita manusia kan diciptakan dari tanah liat, tetapi malaikat itu diciptakan dari angin dan api. Dan malaikat itu merupakan ciptaan yang sempurna, makhluk yang sempurna. Ya, dia tidak bersalah, tidak berdosa. Tetapi kita sudah membaca yang lalu bahwa malaikat-malaikat ini mempunyai suatu kebebasan. Maksudnya kebebasan itu adalah kebebasan untuk memilih sesuatu, sehingga kita membaca di dalam pelajaran yang lalu bahwa ada malaikat-malaikat yang meninggalkan derajatnya, meninggalkan batas-batas kekuasaannya, dan itu merupakan suatu kehendak diri untuk memilih apa yang diinginkan. Sebab itu ada tertulis di dalam firman Tuhan bahwa malaikat yang dipimpin oleh Lucifer itu malaikat-malaikat yang mengikuti ya pemberontakan Lucifer itu dengan kehendaknya dan kemauan sendiri. Kemudian dia menjadi iblis atau malaikatnya iblis, malaikatnya setan. Saudara, tetapi kita juga membaca di dalam pelajaran yang lalu bahwa ada malaikat-malaikat yang meninggalkan derajatnya atau meninggalkan batas-batas kewenangan atau kekuasaan mereka. Nah, mereka itulah yang pada saat ini dikatakan disimpan di dalam gua gelap, dalam penjara gelap itu untuk menantikan nanti hari penghakiman, di mana pada hari penghakiman juga akan ditetapkan. Saudara, jadi kita melihat ada dua kelompok yang meninggalkan kekudusan itu, meninggalkan kodratnya. Satu adalah malaikat pengikut Lucifer. Pengikut Lucifer ini tentunya lebih lama atau lebih dahulu, karena di dalam kitab Nabi
Yehezkiel pasal 28 itu diceritakan masa pemerintahan dalam roh itu. Lucifer ini memegang peranan, saudaraku. Dia memerintah alam semesta dan gemerlap. Itu digambarkan oleh Nabi Yehezkiel di dalam wahyunya, itu luar biasa. Tetapi pada suatu ketika iblis yang sudah menduduki tempat yang tinggi ini, Lucifer, saudaraku ya, dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Inilah kedudukan yang dirindukan oleh Lucifer. Padahal kita membaca bahwa Mikael itu artinya juga sama dengan Allah. Tetapi kita melihat bedanya di sini. Mikael tidak ambisius. Mikael tidak ada pamrih untuk ingin sama dengan Allah. Dia tetap menyadari dia adalah hamba Allah atau utusan Allah. Tetapi Lucifer ini justru yang ingin mempertahankan kedudukannya sebagai yang berkuasa. Sebabnya di atas, di dalam Yuda ini dikatakan Mikael penghulu malaikat bertengkar dengan iblis, berselisih tentang mayat Musa. Karena apa? Lucifer ini masih ingin diakui, masih ingin bertahan dalam kedudukannya itu. Dia berkuasa atas orang-orang yang tidak beriman, bahkan juga kepada orang yang beriman tetapi ada celah-celah kesalahannya, dia ingin menguasai. Jadi kita membaca bahwa orang-orang manusia yang mati tidak beriman kepada Tuhan sebetulnya dalam kuasa iblis. Iblis mempunyai wewenang, mempunyai suatu otoritas, kuasa untuk membawa orang ini masuk ke dalam neraka. Nah, itu yang ingin dipertahankan oleh Lucifer, tetapi waktu dihardik atau dibantah oleh Mikael, kita sudah membaca kemarin dalam kitab Wahyu, ada peperangan di surga, malaikat Mikael dengan Lucifer dibuang ke bumi. Nah, saudara, itu pelajaran yang lalu, tetapi malam ini kita akan coba, apakah malaikat itu cuma Mikael dan Gabriel? Oh, tidak. Ada malaikat-malaikat yang lain yang jumlahnya berlaksa-laksa, bahkan beribu laksa, ya saudara. Maka dari itu kita akan melihat siapa malaikat itu. Tadi dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 4 itu dikatakan bahwa Allah mengutus utusannya, malaikat-malaikat itu dari angin. Coba dibaca lagi ya, Ibrani pasal 1 ayat yang keempat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan padanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya. Yang di atasnya ya ayat yang ketiga ya, coba. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Teruskan ayat 6. Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Terus? Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya, ini malaikat-malaikat itu menjadi utusannya, dan dikatakan yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nah, ini sebuah tafsiran bahwa malaikat itu makhluk yang mulia, makhluk sempurna yang diciptakan dari badai atau angin, udara, dan juga api. Sebabnya kita seringkali melihat malaikat itu
menyatakan diri dalam nyala api, saudaraku, ya. Nah, puji Tuhan. Nah, kita akan lebih dulu lebih mengenali sebetulnya siapa malaikat itu. Tidak hanya Mikael, Gabriel maupun Lucifer, tetapi ada lain yang tidak disebutkan nama-namanya, tapi begitu rupa. Nah, mari sekarang kita akan membaca Ibrani 1 ayat yang ke-14. Ibrani 1 ayat yang ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, mungkin lebih lengkap dibaca ayat 13 lebih dulu. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, ini kan Rasul Paulus menjelaskan kepada orang Ibrani bahwa mereka jangan sampai menyembah kepada malaikat. Kita hanya kepada Yesus saja, sebab dikatakan ketika Yesus datang, malaikat-malaikat itu diperintahkan untuk menyembah dia. Artinya malaikat itu makhluk, saudaraku, ya. Dan malaikat ini tidak bisa disembah dan tidak mau disembah. Itu malaikat yang setia dengan panggilannya. Tapi itu dikatakan malaikat-malaikat menyembah Kristus Yesus yang kedudukannya lebih tinggi. Nah, kemudian adapun malaikat-malaikat itu ayat yang ke-14, Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? ya. Malaikat-malaikat itu siapa? Dikatakan itulah roh-roh yang melayani untuk mereka yang beroleh keselamatan. Jadi kita membaca di sini, saudaraku, bahwa malaikat-malaikat itu suatu roh, ya, pribadinya roh, sehingga bisa gaib, bisa menampakkan diri, tetapi juga bisa lenyap dalam waktu sekejap, gitu ya. Karena dikatakan roh. Nah, dia diutus Allah untuk melayani. Melayani siapa? Melayani orang-orang atau mereka yang beroleh keselamatan. Nah, sebab itu, saudara-saudara, pada malam hari ini saya ingin menyatakan malaikat itu kadang-kadang disebutkan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan kalau kita baca dalam Alkitab itu, ya, Tuhan ditulis dengan THAN, Tuhan dalam huruf kapital atau huruf besar yang diterjemahkan atau yang diambil dari YHWH atau Yehuwah. Ya, jadi malaikat Tuhan ini seringkali kita melihat di dalam Alkitab, yaitu sebagai utusan Tuhan yang dijadikan perantara untuk Allah menyatakan diri kepada manusia, atau bahasa yang sekarang dikatakan seperti agen gitu. Agen Allah menyatakan diri. Artinya Allah itu kan roh adanya. Ya, Allah yang maha hadir, yang tidak berbentuk, tidak dapat dilihat wujudnya, tetapi Allah itu ingin menyatakan diri dengan memakai sarana, dan diantaranya yang disebut malaikat Tuhan ini. Ada juga malaikat-malaikat yang diutus Allah sebagai Gabriel dan sebagainya, itu untuk melayani kita. Seperti yang tersebut di dalam Mazmur 91 misalnya ayat 1, Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya menatang kita supaya tidak jatuh. Nah, itu malaikat-malaikat yang tugasnya untuk melayani kita, untuk melepaskan kita dan melindungi kita. Tapi mari kita akan melihat lebih dulu apa bedanya malaikat Tuhan dengan malaikat-malaikat. Nah, beda ya. Jadi kita akan melihat sini firman Tuhan ya, yang disebut malaikat Tuhan itu seringkali justru bertindak dia sebagai Tuhan. Artinya kalau dia menampakkan diri kepada manusia, akhirnya dia berkata,
perkataanku dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia menyatakan diri sebagai Tuhan yang menyatakan di dalam kehidupan ini. Misalnya kita akan membaca dalam kitab Kejadian, ya, Kejadian pasal yang ke-16 ayat 7 sampai 13. Nanti kita akan melihat di situ bahwa malaikat Tuhan yang menampakkan diri itu nanti sepertinya bertindak sebagai Tuhan, gitu ya. Tapi dia bukan Tuhan, tapi dia nanti akan berbicara atas nama Tuhan. Demikian kita baca ya, Kejadian 16 ayat 7 sampai 13 itu ada kisah tentang malaikat Tuhan yang mendatangi Hagar, ya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat. Malaikat Tuhan, selalu saya perhatikan, kalau dalam membaca Alkitab itu malaikat Tuhan, Tuhannya itu huruf kapital, Tuhan itu huruf besar. Itu untuk menunjukkan Tuhan Yahweh atau Allah yang Maha Kuasa. Nah, malaikat Tuhan seolah-olah lembaga yang nampak itu, malaikat Tuhan artinya alat untuk Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Ya, tolong diulangi. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ya, saudara, ini tentang malaikat Tuhan. Tetapi supaya lebih jelas, kita perlu membaca riwayatnya. Mengapa Hagar sampai melarikan diri di padang pasir, di padang gurun? Nah, dalam Kejadian pasal yang ke-16 itu kita membaca bahwa Abraham itu kan mendapatkan janji Tuhan bahwa Sarah akan mengandung dan beranakkan seorang anak yang menjadi keturunan Ibrahim. Tetapi kelihatannya Sarah, istrinya Abraham itu tidak sabar menunggu, sehingga dia berkata, saya sudah tua, tidak mungkin beranak, sehingga dia memberikan atau meminta Abraham untuk memperistri Hagar atau menghampiri Hagar, ya, untuk bersetubuh dengan Hagar. Nah, Abraham waktu itu melakukan, sehingga Hagar mengandung dari benihnya Abraham. Nah, ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 16 itu bahwa sejak Hagar ini mengandung, dia merasa bangga, ya, merasa, sehingga akhirnya mencemooh atau mungkin juga melawan Sarah, karena dipikir ya saya menjadi istrinya Abraham yang bisa memberikan keturunan. Tapi kemudian saudaraku, Hagar waktu itu diusir karena Sarah minta kepada Abraham, usir perempuan itu, kan dia itu hamba, ya. Abraham agak kesal, tetapi firman Tuhan mengatakan jangan kesal, karena memang perkataan Sarah itu benar. Nah, saudara, itulah sebabnya maka Sarah kemudian melarikan diri ke padang gurun. Nah, ada pembelaan, Tuhan membela atau Tuhan memperhatikan, memperdulikan Hagar ini, sehingga Tuhan mengutus tadi itu malaikat Tuhan
ya, malaikat Tuhan untuk menasihati Hagar supaya dia bisa kembali kepada majikannya. Tetapi Tuhan berjanji akan memberkati. Anak yang akan dilahirkan itu nanti akan dinamakan Ismail, dan Tuhan akan memberkati juga menjadikan bangsa. Saudara, dalam kisah ini yang perlu kita tarik perhatian, ya, kita perlu belajar, ya, bukan hanya malaikat Tuhan itu saja, tetapi latar belakang dari peristiwa ini, supaya kita anak-anak Tuhan bisa mengerti bahwa kalau kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, Tuhan seringkali kan seperti menahan, karena Tuhan punya waktu sendiri. Tuhan berkata mengatur waktunya itu pada saatnya, tidak bisa spontan atau kita mengikuti kehendak kita. Nah, waktu Tuhan berjanji Abraham akan mempunyai anak, keturunannya ternyata kurang lebih 16 tahun, ya, tidak datang-datang. Lantas Sarah minta kepada Abraham supaya menghampiri Hagar. Nah, saudara, kok Tuhan izinkan Abraham melakukan nikah yang tidak resmi begitu? Saudara, kalau kita membaca di sini, akhirnya Hagar hamil dan menimbulkan masalah di dalam keluarga Abraham, kemudian diusir, tetapi ternyata Tuhan memperhatikan Hagar supaya kembali kepada Sarah. Saudara, dari peristiwa ini kita dapat mengambil satu pelajaran. Seringkali kita anak-anak Tuhan itu juga memetik buah yang kita tabur. Ya. Artinya kalau dalam bahasa Jawa itu ngunduh wohe pakarti, atau memenuhi pekerjaan kita. Nah, kalau kita membaca kisah Abraham, Sarah, dan Hagar ini, ya, kita melihat bahwa Abraham dan Hagar diluluskan Tuhan, diizinkan Tuhan untuk melakukan itu, dan Tuhan kelihatannya juga memberikan kesempatan. Ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa akibatnya mendatangkan masalah. Akibatnya mendatangkan masalah. Jadi seperti waktu Hagar mulai hamil, mulai timbul kericuhan di dalam keluarga itu, dan setelah Ismail lahir juga menimbulkan suasana yang tidak sedap, sehingga kalau kita membaca, Hagar itu diusir 2 kali. Yang pertama waktu masih hamil, yang kedua waktu sudah bersama-sama anaknya Ismail diusir juga. Nah, tetapi kita membaca di sini bahwa Tuhan mengizinkan, itulah akibat kalau kita memaksakan kehendak atau kita menempuh jalan sendiri, berpikir secara manusiawi, berpikir secara logika, ya. Tuhan seringkali membiarkan atau mengizinkan, tetapi Tuhan juga hasil pekerjaan atau perbuatan kita itu mendatangkan masalah untuk diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar, kita mempelajari tentang malaikat Tuhan, tetapi juga latar belakang daripada penampilan itu memberikan kita satu nasihat baik, supaya kita anak-anak Tuhan juga berdoa, pegang perjanjian Tuhan, tidak coba untuk menolong Tuhan, tidak coba untuk membantu Tuhan dengan cara bagaimana. Kan kalau kita memikirkan saat ini kan Sarah dan Abraham itu seperti ingin menolong Tuhan, membantu Tuhan. Begini Tuhan supaya keturunanku lewat dari Hagar. Ya, itu cara berpikir. Padahal yang Tuhan mau kita itu menunggu, menantikan sampai yang dijanjikan itu datang. Saudara, ini menyebabkan kita harus memikirkan, kita jangan coba untuk mencari jalan keluar sendiri,
di luar daripada janji Tuhan. Ya, kita belajar untuk tekun menantikan kegenapan atau penggenapan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan berbicara kepada Abraham dalam pasal 15 itu, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar lewat keturunanmu. Ya, tetapi yaitu sudah ditunggu sampai sekian lama. Waktu Tuhan berjanji itu, Abraham kira-kira umur 75 tahun, dicatat dalam Alkitab. Nah, waktu Abraham menghampiri Hagar dan lahir Ismail, itu kira-kira umurnya sudah 90 tahun. Sehingga selama kurang lebih 15 tahun itu menunggu, rasanya mungkin Sarah berkata, wah, tidak ada cara lain, mungkin dengan cara ini. Ya, hal itu diikuti juga oleh cucu daripada Abraham ini atau cicitnya, yaitu namanya Rahel. Ya, Yakub menikah dengan Rahel dan Rahel itu dicintai, juga Rahel itu mandul. Ya, mandul. Kemudian dia iri dengan kakaknya Lea yang melahirkan terus, maka dia juga berkata, ini hambaku namanya Bilha. Yakub menghampiri, itu juga terjadi. Kisah itu mirip dengan kisahnya Abraham. Saudara, tetapi saudara melihat bahwa jalan keluar yang ditempuh oleh Rahel juga tidak menggembirakan. Karena waktu lahir seorang anak, Bilha dinamakan Dan. Dan kalau kita membaca dalam kitab Ulangan, saudaraku, maka dikatakan Dan itu artinya ular beludak yang mematuk kaki kuda. Sehingga saudaraku, hasil daripada rasa iri, hasil dari rasa cemburu, hasil daripada perbuatan daging selalu mengakibatkan ada pertengkaran. Nah, saudara, ini latar belakang daripada penampilan malaikat Tuhan itu kepada Hagar. Dan kalau kita membaca, saudaraku, Tuhan juga berjanji untuk memberkati Ismail, hasil dari perkawinan Abraham dengan Hagar itu. Walaupun ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Allah juga akan memberkati Ismail. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita harus menantikan janji Allah. Dan kemudian waktu Ismail sudah kira-kira umur 15 tahun, saudaraku, maka lahirlah Ishak. Ya, lahirlah Ishak. Dalam Kejadian disebutkan, setelah lahir Ishak, maka Ismail ini juga masih kumpul dengan Abraham. Maka waktu Ishak sudah mungkin masih balita, bermain-main, dan rupanya Ismail melakukan sesuatu yang tidak wajar. Maka waktu Sarah melihat itu, maka dia berkata, usir perempuan ini dengan anaknya, dia bukan waris. Ya, saudaraku. Nah, itulah untuk kedua kalinya. Mari kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian pasal 21 ya, ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Teruskan. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ya, jadi dalam kisah ini, Tuhan mengutus malaikat Tuhan untuk menyampaikan berita. Tetapi menyebutkan aku akan, ya, seolah-olah dia mewakili Tuhan dan atas nama Tuhan.
di depan tadi saya katakan bahwa dalam perjanjian lama Allah menyatakan diri, memperlihatkan diri kepada orang-orang yang dia berkenan itu dengan memakai wadah. Ya, memakai wadah itu yang disebut malaikat Tuhan. Saudara, sehingga kita membaca tadi bahwa dia langsung mengatakan, aku akan memberkati Ismail. Dan nyatanya memang Ismail menjadi bangsa yang besar, saudara. Ada 12 raja-raja yang pernah muncul, dan saat ini kita melihat keturunan Ismail begitu banyak, ya, terutama orang Arab dan Palestina. Saudara-saudara, kita membaca di sini itulah malaikat Tuhan, ya. Kemudian kita juga akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 11. Ini malaikat Tuhan yang datang juga menampilkan diri sebagai kuasa Tuhan. Kita akan membaca dalam kitab Kejadian 22, ya, Kejadian 22 ayat 11 sampai 19. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belugar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya, saudara, ini cerita sudah sekian tahun setelah peristiwa Hagar itu. Ya, Ishak sudah mulai besar, tapi kemudian Tuhan berfirman, Abraham, korbankan anakmu yang tunggal. Anakmu yang tunggal yang kau kasih. Padahal ada Ismail. Tuhan berkata anakmu itu tunggal, yaitu Ishak. Artinya apa? Tuhan mengesampingkan keberadaan Ismail sebagai anak Abraham yang dijanjikan. Dan ini bicara tentang anak perjanjian. Ishak itu anak perjanjian. Nah, kalau kita membaca lebih jauh, bahkan Tuhan mau kita juga menjadi anak-anak Abraham bukan karena keturunan secara jasmaniah, tetapi karena janji. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan disebut anak-anak Ibrahim atau anak orang beriman. Nah, yang kita akan melihat sini bahwa yang tampil atau menampakkan diri di Bukit Moria itu, di mana Abraham mempersembahkan Ishak, disebut malaikat Tuhan datang, ya, untuk menyampaikan jangan engkau bunuh Ishak anakmu dan seterusnya. Dan kalau kita membaca berikutnya, maka Tuhan berjanji untuk memberkati, ya, memberkati Ishak itu. Dan malaikat itu berkata, aku, ya. Coba kita akan membaca kembali, ya. Kita membaca kembali di dalam kitab Kejadian 22 itu ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Berseru malaikat Tuhan dari langit, ya. Terus kan? Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, teruskan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, terus. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya, saudara-saudara, di dalam pasal ini Tuhan itu berjanji karena melihat kesetiaan Abraham, dia tidak menyayangi anaknya, maka Allah akan menggenapi janjinya. Mungkin kita bisa baca terus ayat ini. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang,
di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari Untuk langit. kedua kalinya malaikat Tuhan berseru, ya. Terus Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. nah, saya perhatikan, malaikat Tuhan ini berkata, aku bersumpah dengan diriku sendiri. Ya, artinya malaikat ini dipakai untuk menjadi agen di mana Allah bisa menampakkan diri, menyatakan diri. Teruskan ya, dibaca ya. Aku bersumpah demi diriku sendiri, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, sampai di situ. Ini saudara-saudara, kalau kita membaca kisah Abraham juga panjang, saudaraku ya. Tetapi saya ingin menyatakan bahwa inilah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan di dalam Alkitab kalau ditulis malaikat Tuhan, pakai huruf kapital, ini berarti bukan malaikat yang biasa, ya, tetapi sebangsa Mikael, Gabriel dan sebagainya. Nah, selanjutnya saudara kita akan mempelajari yaitu dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6, ya, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11, di situ juga malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan dia akan menyatakan dirinya sebagai Tuhan sendiri. Nanti kita akan belajar, coba kita baca ya. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan, Datanglah malaikat Tuhan, terus kan? dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Ya, Kepuny- ini malaikat itu menampakkan diri kepada Gideon. Waktu itu Gideon ini dalam zaman itu zaman kepicikan bagi orang Israel. Mereka pertaniannya direbut oleh orang Midian, mereka menjadi melarat dan sebagainya. Tetapi waktu itu Gideon ini, anaknya Abishur ini, di tempat pengirikan itu, dia bersembunyi dari orang Midian, dan Tuhan malaikat datang kepadanya. Ya, dibaca lagi. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Agar tersembunyi. Terus kan? Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Terus Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. ya, saudara perhatikan tadi ya ayat itu. Pertama disebut malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, tapi setelah terjadi dialog, maka dikatakan berpalinglah Tuhan. Coba diulangi ayat yang terakhir dibaca tadi. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Berpalinglah Tuhan. Tadi di dalam ayat sebelumnya itu malaikat Tuhan, tetapi sekarang berpalinglah Tuhan. Tolong diteruskan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ya, jadi ini Gideon ini melihat suatu penampakan Tuhan ya dengan malaikatnya waktu mau diutus untuk menyerang atau untuk melawan orang Midian yang menjajah.
Ini mirip dengan cerita Nabi Musa di padang gurun Sinai. Tuhan juga menampakkan diri dalam nyala api, dalam belukar duri, dan Tuhan mengutus juga Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari negeri Mesir. Dan demikian juga sekarang Tuhan datang untuk menjenguk Gideon karena dia akan diutus untuk melepaskan bangsa Midian. Ya saudara, ini akhirnya Gideon berkata, kalau Tuhan yang mengutus aku, Tuhan yang menyuruh aku akan mempersembahkan korban. Kalau Tuhan berkenan, ya terima persembahan ini. Dan malaikat Tuhan itu menyatakan, ya sudah, sediakan korban. Maka sementara itu Gideon mempersiapkan, diatur di atas batu, maka Tuhan hadir, saudaraku, menyantap atau menerima persembahan itu, dan daging itu habis terbakar. Nah, saudara, maka Gideon berkata, wah Tuhan itu keselamatanku. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi ini tentang malaikat Tuhan yang kita bisa mengenal. Tetapi saudara, mari kita akan melihat malaikat, tadi saya katakan ada malaikat-malaikat lain yang diutus untuk melayani orang-orang kudus, untuk orang-orang yang diselamatkan. Nah, untuk itu, saudara, mungkin ini tidak terlalu mendetail, tetapi kira-kira, saudaraku ya, kita akan membaca bahwa ada malaikat-malaikat yang memang menjadi pelayan bagi kita. Seperti Ibrani pasal 1 ayat 11 tadi itu, melayani orang-orang yang diselamatkan. Satu hal, saudaraku, kita membaca dalam kisah Yusuf atau tentang kelahiran Yesus. Mari kita akan melihat di dalam Matius pasal 1, Matius pasal yang pertama. Di sana Tuhan memakai Yusuf, ya. Matius 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, saudara, ini malaikat yang diutus untuk menasihati atau untuk menolong Yusuf dalam mengambil suatu keputusan. Dikatakan sementara Matius mempertimbangkan tindakannya untuk menceraikan Maria karena ternyata Maria sudah mengandung padahal dia belum pernah ketemu atau belum pernah berkumpul, maka Tuhan mengutus malaikatnya. Piti pujian yang saya yang tadi, pada waktu pencobaan datang, pada waktu kebimbangan dan keraguan-keraguan datang, dia utus malaikatnya berjalan di sisi kita, menaungi kita dengan naungannya. Maka kita lihat peranan malaikat ini untuk mengarahkan, menasihatkan Yusuf. Dan ini terjadi berulang kali, ya. Mari kita akan membaca Matius pasal 2, Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Malaikat Tuhan kepada Yusuf, ya, dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Ya, malaikat Tuhan ini diutus oleh Tuhan untuk mengarahkan Yusuf supaya pergi meninggalkan Bethlehem, ya, ke Mesir karena ada niat Herodes akan membunuh dia. Saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, malaikat Tuhan ini Tuhannya itu pakai huruf kecil.
Cuma awal kata itu pakai kapital, tetapi jadi ini bedanya dari yang tadi pertama, ya. Malaikat Tuhan yang langsung berfirman, tetapi malaikat ini diutus Tuhan sebagai pembimbing atau sebagai pelindung melayani. Kita akan membaca lagi dalam ayat Matius 2 ini, saudaraku ya. Matius 2 ayat yang ke-19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Ya, jadi malaikat itu diutus, saudaraku, untuk memelihara, melindungi, dan mengarahkan juga. Oh, puji Tuhan, ya. Jadi inilah malaikat-malaikat Tuhan. Kemudian kita juga membaca tentang malaikat yang datang untuk menyampaikan berita kepada Maria. Dalam kisah kelahiran Kristus, kita membaca di dalam Lukas, ya, kita membaca Injil Lukas pasal 1, Lukas pasal 1 ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Terus ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Ya, ini dia mengaku namanya Gabriel. Akulah malaikat Gabriel yang diutus Allah untuk menyampaikan berita ini kepadamu. Itu waktu Sakaria itu imam, imam yang bertugas di dalam rumah Allah untuk mempersembahkan ukupan, ya. Dan Sakaria itu juga sudah tua. Istrinya namanya Elisabeth juga sudah tua dan tidak mungkin bisa mempunyai anak secara biologis. Tetapi kita pada saat-saat seperti itu, Allah mengutus malaikat untuk memberitakan kabar baik itu. Jangan takut Sakaria, doamu sudah didengar Allah. Ini salah satu malaikat Tuhan yang diutus, yaitu Gabriel. Kemudian kita baca dalam Injil Lukas, ya, pasal 2, pasal 1 ayat 16 dan seterusnya. Lukas pasal yang ke-16, Lukas 1 ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, itu penjelasan daripada malaikat tadi itu tentang Yohanes yang akan dilahirkan. Kemudian mari saudara kita akan membaca dalam Injil Lukas, ya. Lukas pasal yang pertama, Lukas 1 ini kita membaca pada ayat yang ke-29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya. Mungkin ayatnya ayat yang ke-20. Ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ya. Itu masih tentang Sakaria, tetapi kemudian mari kita membaca ayat yang ke-26. Ayat Lukas pasal yang ke-1 ayat 26. Lalu dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat, dan itu adalah sama dengan yang
datang kepada Sakaria tadi untuk memberitakan berita yang mirip sama, yaitu bahwa Maria akan melahirkan. Teruskan. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Terus Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." ya, saudara, ini berita tentang kelahiran Mesias atau Kristus, dalam hal ini Yesus. Nah, malaikat tugasnya untuk diutus untuk menjelaskan rencana Allah tentang keselamatan kepada Maria. Nah, ini sesuatu yang kalau kita baca juga, saudara, sesuatu hal yang sangat adikodrati, spektakuler. Karena ada hal-hal yang mustahil terjadi, ya, tetapi digenapi di dalam situ. Sakaria dan Elizabeth sudah tua, yang secara biologis, secara jasmani tidak mungkin mereka bisa mempunyai anak. Sebab itu Sakaria, bagaimana saya tahu ini? Ya, jadi karena dalam pemikirannya Sakaria itu ini sangat mustahil. Tetapi Allah berkata, "Aku ini Gabriel diutus untuk memberitakan kabar baik ini." Sebab itu Sakaria menjadi bisu. Ada perkara mustahil yang tetapi firman Allah menggenapi. Sekarang kemustahilan daripada Sakaria dan Elizabeth karena ini usia tua, ya, usia lanjut. Tetapi kalau membaca kisah Abraham dengan Sarah juga masih ada kemungkinan. Tetapi kemustahilan yang dihadapi Maria lebih sulit dimengerti. Karena kalau Sakaria dan Elizabeth kan namanya suami istri, sudah bisa bergaul, bisa bersetubuh dan sebagainya, itu sangat mungkin. Ya, tetapi sekarang Maria berkata, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku ini belum bersuami, ya, baru bertunangan dengan Yusuf dan itu juga belum kumpul. Nah, ini kemustahilan. Jadi malaikat itu diutus Tuhan untuk menyampaikan berita yang seringkali tidak rasional. Tetapi dia menyatakan kepada Maria bahwa Roh Kudus yang akan menaungi engkau dan engkau akan hamil dan nanti akan menjadi disebut anak Allah. Ya, ini berita. Saya menerangkan bukan tentang kelahiran Yesus sebagai anak Allah, tetapi saya hanya ingin menyampaikan inilah tugas-tugas yang kita melihat Tuhan memakai para malaikat-malaikat untuk menyampaikan berita surgawi dan sekaligus melayani orang-orang kudus. Saudara, dalam Alkitab begitu banyak, ya, karena kita memperhatikan, dan kalau kita membaca setelah Yesus lahir, gembala-gembala di padang, malaikat juga yang memberitakan kabar. Ya, malaikat itu diutus untuk memberitakan kabar baik. Saudara, kemudian mari kita akan melihat hal yang lain, saudaraku. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, ini firman Tuhan disampaikan dalam Mazmur ini, malaikat-malaikat akan diutus untuk melindungi kita. Nah itu, ini juga seringkali sudah disampaikan para hamba-hamba Tuhan dalam kondisi saat ini. Ayat ini merupakan ayat penting dalam Mazmur 91 itu. Allah bertindak sebagai pelindung umatnya, dan Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya pada waktu kita mengalami masalah dan kesukaran-kesukaran. Bab itu, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam setiap keadaan Tuhan itu mengutus malaikat-malaikat. Seperti nyanyian pujian yang saya nyanyikan tadi itu, pada waktu pencobaan datang, segera diutus malaikatnya berjalan di sisi kita, membimbing kita, melindungi kita. Puji Tuhan, itu salah satunya. Kemudian mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya kepada hamba-hambanya yang mengalami masalah di dalam pelayanan. Pertama kita melihat tentang Petrus dalam Kisah Rasul pasal 5, Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-12 lebih dulu, ayat 19. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Ya, dari ini kisah waktu Yohanes dan Petrus itu ditangkap oleh orang Farisi. Mereka dilarang untuk mengajarkan nama Yesus. Tetapi mereka tetap, karena Petrus berprinsip lebih baik taat kepada Allah daripada manusia. Ya, waktu itu ada peraturan yang dikeluarkan oleh alim ulama itu, oleh tokoh-tokoh Yahudi, tidak boleh mengajar dalam nama Yesus orang Nazaret, karena mereka sudah tolak dia sebagai Mesias. Tetapi Petrus, Yohanes tetap memberitakan, karena Petrus berkata, tidak mungkin kami ini berhenti memberitakan apa yang kami lihat dengan mata kami dengar dengan telinga sendiri. Kami adalah saksi hidup. Nah, ini sebetulnya sudah satu hal yang perlu kita anak-anak Tuhan juga bisa mengerti, bahwa kita itu jangan sampai kendor gairah kita, semangat kita untuk memberitakan firman, mensaksikan Tuhan Yesus, ya. Dan Petrus ditangkap, dimasukkan penjara, ya. Tetapi tadi kita membaca bahwa waktu malam Allah mengutus malaikatnya untuk melepaskan Petrus. Kita baca lagi, ya, Kisah Rasul 5 ayat 19 atau ayat 18 lebih dulu. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Nah, ini kita melihat malaikat Tuhan diutus untuk membuka pintu, membawa mereka keluar, dan itu terulang pada Kisah Rasul pasal yang ke-12, saudaraku, bagaimana waktu itu Petrus juga ditangkap lagi, dimasukkan penjara, bahkan diikat dengan rantai, saudaraku. Dirantai bersama-sama dengan malaikat bersama dengan sipir penjara itu, sehingga supaya mereka tidak lepas, tangannya Petrus diikat dengan borgol, digandengkan dengan para tentara itu, para serdadu atau polisi yang menahan Petrus. Tetapi kita membaca juga di dalam Kisah Rasul 12, kita akan melihat di sini, saudaraku, ya, Kisah Rasul 12 ayat yang ke-5, coba dibaca. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Teruskan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai.
Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ya, jadi Petrus dibelenggu tidak saja ditaruh di sel, tapi dia diikat dengan tentara yang menjaga. Maksudnya apa? Supaya sama sekali tidak bisa bergerak. Tetapi Tuhan mengutus malaikatnya pada saat-saat kita dalam kepicikan, Tuhan utus. Ayat berikutnya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Ya, sementara Petrus tertidur, ya, tertidur dalam keadaan diikat bersama penjaga itu, tetapi malaikat datang. Ya, kita baca lagi ayat yang ke-7 ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Ya. Katanya, Terus bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara, ini bentuk pertolongan. Petrus dibelenggu beserta dengan tentara itu atau dengan serdadu, gugur. Ya. Jadi kehadiran malaikat itu sendiri merupakan suatu kuasa yang luar biasa. Malaikat tidak melepaskan, tapi rantai itu gugur dengan dirinya. Teruskan kita baca lagi ya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Terus Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. ya, ini peranan malaikat dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi saya dan saudara ini sebetulnya merupakan suatu umat yang sangat istimewa. Tadi dalam Mazmur pasal 91 dikatakan Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya dan akan menatang kita supaya tidak teratur pada bala. Ini saudara. Jadi kalau kita mengalami masalah, kesukaran, kesulitan, kepicikan, bahkan saat-saat yang sangat kritis, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong kita. Nah, kita bersyukur saudaraku ya. Tentu pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong kepada kita. Oh saudara, inilah dunia malaikat yang kita bisa baca di dalam firman Tuhan. Tetapi selanjutnya mari kita akan membaca juga dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ya saudara, dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu roh yang diutus untuk melayani orang-orang yang diselamatkan. Lah di dalam kota Kaisaria itu ada seorang perwira tentara namanya Cornelius. Ini berarti orang Romawi, saudaraku. Orang Roma itu kan orang kafir, ya. Tetapi dia dikatakan beribadah, banyak berdoa, banyak bersedekah dan sebagainya. Tetapi kan dia belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi Allah ingin melayani orang-orang yang beroleh keselamatan ini untuk dapat mengenal Tuhan Yesus. Sehingga mengutus malaikatnya, malaikat memberi petunjuk kepada Cornelius supaya memanggil seorang murid namanya Petrus, Simon Petrus. Dan itu kalau kita membaca dalam pasal 10 ini ceritanya yang lengkap. Ya, akhirnya Petrus datang kepada Cornelius dan memberitakan Injil bahwa tentang Yesus yang telah mati tersalib, yang menyelamatkan kita manusia. Dan sementara Petrus berkhotbah ini, Roh Kudus turun atas mereka
Dan inilah yang menyebabkan mula-mula atau kali pertama orang non-Yahudi diselamatkan. Dan inilah yang menjadi kesaksian Rasul Petrus di dalam musyawarah besar yang dicatat dalam pasal 15 itu. Kesaksian Petrus begitu, bahwa kepada orang yang bukan orang Yahudi Tuhan mencurahkan rohnya juga. Saudara, jadi kita melihat Ibrani 1 ayat 14 itu terjadi di sini, ya, bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani. Kalau orang itu mau diselamatkan, pasti Tuhan menuntun. Kornelius ibadahnya belum sempurna, baru bisa berdoa, berkorban, tetapi malaikat diutus untuk melayani, supaya Kornelius keselamatannya lebih jelas, bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan, saudaraku. Maka mari kita akan melihat sesuatu yang indah lagi. Tuhan Yesus memberitahukan tentang malaikat juga. Kita akan membaca Matius 18 ayat 9 dan 10. Dan jika matamu menyesatkan engkau, jongkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ya, dari penyataan Tuhan ini bahwa kepada seorang anak kecil pun Tuhan memberikan malaikat. Malaikat yang melindungi. Ada malaikat loh anak kecil, jangan kamu hina. Sebab itu Tuhan berkata, jangan melarangkan anak-anak ini datang kepadaku. Karena kelihatannya Tuhan menyediakan malaikat. Saudara, kita melihat bahwa hidup kita itu tidak dibiarkan Tuhan. Tuhan membimbing kita, mengarahkan kita. Tuhan bisa melindungi kita dalam segala sesuatu. Sebab itu saudara, malam hari ini untuk kita belajar tentang malaikat-malaikat ini, sebetulnya kita ingin mengerti, ingin melihat bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya, Dia bisa melepaskan kita dari berbagai-bagai hal, dan di antaranya adalah mengutus malaikat-malaikat itu. Saudara, seringkali kita juga bisa membaca berita dunia bahwa ada bangunan yang roboh, banyak korban, ternyata ada seorang bayi yang dapat diselamatkan, misalnya begitu, karena ada malaikat yang menatang. Tetapi tentu ini dalam kaidah ataupun dalam kedaulatan Tuhan Maha Kuasa. Puji Tuhan, saudaraku, malam ini saya merasa saya sudah menunaikan tugas kewajiban saya untuk memberitahukan kepada saudara. Yang lalu kita membaca tentang Mikael, penghulu malaikat dan sebagainya, tetapi malam ini kita melihat bahwa Tuhan juga secara langsung memberikan pemeliharaan kepada kita, itu malaikat-malaikatnya. Dalam Alkitab begitu banyak, saudaraku, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya kepada Raja Hizkia yang waktu itu dikepung oleh tentara orang Aram, saudaraku. Tuhan mengutus seorang malaikat membunuh 185.000 orang. Jadi kalau malaikat diutus, dia punya kuasa yang luar biasa. Cuma kita membaca tadi bahwa malaikat-malaikat itu bisa meninggalkan derajatnya, yaitu diantaranya yang mengikuti Lucifer itu menjadi iblis, tetapi ada yang meninggalkan derajatnya, kodratnya dihukum seperti yang kita membaca yang lalu. Saudara, puji Tuhan, mari kita berdoa supaya minta Tuhan tolong kita dapat mengerti lebih jauh tentang hal ini, dan kita bersyukur karena Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mendampingi orang-orang percaya. Seperti dalam Ibrani 1 ayat 14 itu, malaikat ini melayani kita, mendampingi kita. Puji Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian, pegang tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah
tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan keselamatan, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, mengucap syukur malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Terutama Tuhan, Engkau begitu menghargai, memperhatikan, melindungi umat-umat yang telah Engkau tebus. Sehingga Tuhan berkenan untuk mengutus malaikat-malaikat Tuhan untuk mendampingi, untuk memimpin, bahkan untuk menghindarkan kami dari berbagai-bagai mara bahaya malapetaka. Tuhan, terima kasih, dan kami telah mempelajari malam hari ini tentang malaikat-malaikat makhluk Tuhan yang Engkau utus untuk melayani orang-orang yang diselamatkan. Tuhan, terima kasih, biarlah kiranya Engkau meteraikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu tidak mampu menjelaskan secara lebih detail rinci, tetapi kami mohon Roh Kudus seperti janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan mengajarkan kami, memberitahukan kami perkara-perkara yang lebih dalam. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu hanya sekedar menyampaikan berita firman Tuhan, tetapi firman-Mu sendiri berkuasa untuk mencelikkan mata hati kami. Tuhan, terima kasih, Engkau menyempurnakan doa kami, dan malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka, hidup mereka di masa-masa yang sukar ini, juga di masa pandemik virus corona ini. Tuhan, Engkau mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk mendampingi umat-Mu di dalam masa kesesakan, masa kesukaran. Tuhan, Engkau berkuasa untuk menolong kami dengan cara yang ajaib. Bapa, terima kasih banyak. Segala puji, hormat, syukur kami atur persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.